Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Kembali lagi sama saya. Di video kali ini, saya mau ngasih tahu step by step gimana sih caranya bikin tabel KPR itu. Oh iya, sebelumnya kita kenalan dulu sama KPR. KPR adalah suatu fasilitas kredit yang diberikan kepada seseorang yang akan membeli rumah atau untuk kebutuhan konsumtif lainnya dengan jaminan berupa rumah. Prinsip dari KPR ini tuh ngebiayain dulu biaya pembelian atau pembangunan rumah. Nah, nantinya dana yang dipakai buat ngebiayain tadi bakal balik dengan cara dicicil sama si peminjam. Untuk nyari nilai KPR, sama kayak ngutang berbunga pada umumnya, yang habis minjem duit terus dibalikin plus sama bunganya. Yang pertama, bunganya itu pakai bunga flat atau bunga tetap. Bunga flat itu apaan? Bunga emang ada jenisnya? Jadi, bunga flat itu sistem perhitungan suku bunga yang besarannya mengacu pada pokok utang atau pinjaman di awal. Nah, karena pengali dari bunga ini selalu sama, makanya mau cicilan pokok ataupun bunga bakalan sama atau tetap setiap kali nyicil. Untuk KPR yang ini, bunganya ditentuin sebesar 10% per tahun dari pokok pinjaman. Langsung aja masukin angka ke dalam rumusnya. Sama dengan pokok pinjaman, ini kita ambil dari yang 100 juta. Ditambah pokok pinjaman dikali suku bunga dikali jangka waktu terus dibagi sama berapa kali si dia bakal nyicil. Enter. Hasilnya Rp9.166.667. Loh, kok ribet banget sih? Kan katanya tadi gampang, cuma pokok pinjaman sama bunga. Terus tinggal dibagi waktu cicilan. Yap, tapi di sini kan belum ketemu jumlah bunganya. Jadi, kita cari bunganya dulu. Caranya, kaliin suku bunga sama pokok pinjaman. Jangan lupa jangka waktunya juga. Terus yang lainnya gimana? Masa iya harus nyari satu-satu? Kan ribet. Nah, untuk kolom-kolom yang ada di sebelahnya, bisa langsung di-drag aja ke samping. Nah loh, kok gini? Tenang, kita lihat dulu permasalahannya. Oh, ternyata sel suku bunga sama pokok pinjaman yang disorot tadi kegeser. Terus gimana supaya nggak kegeser? Nah, supaya nggak kegeser atau nggak lari kemana-mana, kita kunci atau pagerin selnya tadi. Caranya, klik F4. Oke, kita ubah. Di baris bawahnya, kita isi juga pakai cara yang sama. Ada nggak sih cara cepatnya? Biar sekali miss langsung dapat semua gitu, tinggal tarik aja. Ada. Masih pakai rumus yang sama, saya masukin angka-angkanya persis kayak yang sebelumnya. Cuma, di sini nanti kita main kunci atau pagernya tadi aja. Kalau tadi kan B11-nya gini ya, yang artinya sel ini terkunci baik kolom B maupun baris 11. Jadi, kalau mau digeser atau ditarik kemanapun, hasil sorotannya juga bakal tetap B11, nggak bakal kemana-mana. Nah, di baris-baris bawahnya udah nggak perlu B11 lagi, tapi B12, B13, sama B14. Iya, terus gimana? Ya udah, karena barisnya harus berubah-ubah, jadi nggak usah dikunci atau dipagerin barisnya, cukup kolomnya aja. Kita ubah jadi. Caranya cukup klik F4 3 kali. Oke, B11 udah diubah. Sekarang, kasih 9 sama C10-nya. Kenapa gitu? Karena kalau misalnya ini nanti ditarik ke bawah, dia bakal kegeser ke bawah juga. Padahal, kita cuma butuh dia gesernya ke samping doang kan ya? Kalau B11 tadi yang dikunci kolomnya aja, C9 sama C10 yang dikunci barisnya aja, supaya nggak keturun naik gitu. Jadi, klik F4 2 kali. Kalau udah, tinggal tarik atau seret aja.
Untuk mastiin apa dia udah benar atau belum, kita bikin tabel amortisasinya. Kalau hasilnya sama, berarti udah benar. Ini tabel amortisasi utang KPR bunga flat. Rumusnya udah ada juga, makanya hasilnya begitu. Tinggal kita ambil acak aja. Misalnya, buat pokok pinjaman 200 juta yang jangka waktunya 8 tahun. Masa cicilannya 96 kali. Cicilan 3.750.000. Samain lagi sama yang di tabel KPR. Ah, ternyata udah sama. Gitu juga buat yang lainnya. Sekarang lanjut ke tabel satunya. Yang ini bunganya pakai anuitas. Yang ngebedain anuitas sama bunga flat tadi itu di perhitungan bunganya. Kalau flat tadi angsuran bunga tiap bulannya kan sama. Nah, kalau anuitas bakalan berubah. Dia bakal turun seiring berjalannya waktu. Dan kebalikan untuk angsuran pokoknya, dia bakal naik seiring berjalannya waktu cicilan. Kenapa bunganya lama-lama turun? Karena pengali dari bunga anuitas ini tuh sisa pinjaman, bukan pinjaman awal kayak bunga flat tadi. Tiap kali nyicil, pasti utangnya bakal berkurang dong. Otomatis bunganya bakal terus mengecil karena pengali dari bunga tadi terus berkurang. Untuk rumus Excel kita pakai PMT atau singkatan dari payment. Sama dengan PMT buka kurung rate itu suku bunganya. Jangan lupa dibagi 12 karena 12% itu bunga per tahun. Pemisah. Oh ya, untuk pemisahnya setiap perangkat kadang beda-beda. Ada yang pakai koma, ada yang pakai titik koma. Enter itu periodenya. Pemisah, PV itu present value atau nilai sekarang dari pinjamannya. FV itu future value atau nilai di masa yang bakal datang. Karena nggak ada, isi nol. Pemisah, tipenya di sini kan ada 2 ya. Kalau 0 itu bayar cicilannya akhir periode, katakanlah di akhir bulan gitu. Kalau 1 itu di awal bulan. Anggap aja dia bayarnya tiap akhir bulan. Enter. Kok hasilnya ada kurungnya gitu sih? Minus ya? Nah, kalau hasilnya minus gini, tambahin min, habisin sama dengan. Terus kuncinya dibikin kayak tadi, biar tinggal tarik-tarik aja. Kalau udah, pastiin lagi udah bener atau belum. Sama, pakai tabel amortisasi juga. Kali ini, ambil yang 250 juta. Yang periodenya 60 kali cicilan deh. Hasilnya 5.561.112 rupiah. Udah deh, selesai yang anuitas. Oh iya, tadi kan kawan saya tanya, bunga emang ada jenisnya? Iya, kakak jawab tuh. Nah, bunga, khususnya buat KPR, itu ada 3 bunga yang sering banget kita dengar, yaitu bunga flat, anuitas, sama efektif. Terus, apa yang ngebedain 3 bunga itu? Yang 2, udah dibahas kan ya sebelumnya. Kalau bunga flat, ya bunga tiap bulannya tetap gitu, angsuran pokok juga tetap, ya flat aja. Nah, untuk bunga efektif sendiri, mirip kayak anuitas. Cuma, anuitas kan dia tiap bulannya sama ya cicilannya. Nah, kalau efektif ini, tiap bulannya beda. Dia bakal turun seiring berjalannya angsuran. Dari segi angsuran pokok, dia emang tetap kayak flat juga. Tapi dari segi bunga, dia bakal turun seiring berkurangnya utang atau pinjaman tadi. Ibarat anuitas itu bentuk modifan dari efektif. Anuitas dimodif gimana caranya supaya tiap kali nyicil itu totalnya sama. Gitu. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Tetap semangat menjalani aktivitas. Saya dan kawan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.